Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Aulia Rahmawati di pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Jangan lupa jaga kesehatan juga. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran hari ini yaitu teks eksplanasi. Ada yang tahu tidak teks eksplanasi itu apa? Baik, Ibu jelaskan ya. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam seperti ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya itu bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial, terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab akibat. Ada yang tahu tidak hubungan sebab akibat itu apa? Hubungan sebab akibat adalah sesuatu yang dilakukan pasti akan ada akibatnya. Misalnya, ketika kita buang sampah sembarangan, pasti lambat laun akan terjadi banjir. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri-ciri dari teks eksplanasi yang pertama yaitu informasi yang terkandung di dalam teks bersifat fakta dan bukan rekayasa atau bukan hayalan. Yang kedua, informasi yang disampaikan adalah informasi ilmiah atau real yang mengandung pengetahuan dan bukan karangan atau fiksi. Yang ketiga, memiliki sifat informatif dan membujuk pembacanya. Yang keempat, fokus pada hal umum, bukan partisipasi manusia. Kemudian, isi dari teks eksplanasi. Isi dari teks eksplanasi berisi penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang terjadi di kehidupan kita setiap harinya. Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum isinya mengenai penjelasan secara umum suatu fenomena yang akan dibahas. Jadi, bentuknya dapat berupa penggalan dari fenomena tersebut. Yang kedua, deretan penjelasan. Deretan penjelasan isinya mengenai penjelasan dari proses mengapa atau kenapa peristiwa tersebut dapat terjadi maupun tercipta. Deretan penjelasan ini mendeskripsikan serta merincikan sebab dan akibat dari sebuah peristiwa. 3. Interpretasi. Teks penutup ini maksudnya adalah teks yang menjadi intisari maupun kesimpulan dari sebuah pernyataan umum serta deretan penjelasan. Opsionalnya adalah bisa berbentuk tanggapan ataupun mengambil kesimpulan dari pernyataan yang terdapat dalam teks tersebut. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi mempunyai unsur kebahasaan yang berbeda dari jenis teks yang lainnya. Adapun sejumlah kaidah dari teks eksplanasi yaitu yang pertama, pembahasan dari topik lebih cenderung atau fokus pada hal-hal yang sifatnya umum. Jadi, bukan partisipasinya manusia. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, badai, serta masih banyak lagi. Yang kedua, pada penulisan teks harus memakai istilah-istilah yang berilmiah. Yang ketiga, pada penulisan teks harus memakai kalimat pasif. Yang keempat, penulisannya lebih sering menggunakan verba material serta verba relasional atau kata kerja aktif. Yang kelima, penulisannya lebih banyak memakai konjungsi kausal maupun waktu. Misalnya sebelum, jika, pertama, sehingga, dan kemudian. Yang keenam, penulisan teks eksplanasi tujuannya menjustifikasi bahwa sesuatu yang telah dijelaskan dengan kausal tersebut benar dan nyata adanya. Selanjutnya,
Ada tujuan dari teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi adalah untuk memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca agar dapat memahami tentang suatu fenomena yang sedang terjadi. Selanjutnya, menentukan gagasan umum teks eksplanasi. Gagasan umum dapat disebut sebagai gagasan utama dalam sebuah teks. Gagasan umum merupakan pernyataan yang menjadi inti dari pembahasan. Gagasan umum biasanya terdapat pada awal, tengah, atau akhir pada setiap kalimat. Adapun beberapa cara untuk menemukan gagasan umum dalam sebuah teks eksplanasi yaitu: yang pertama, membaca dengan cermat. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Yang ketiga, menentukan unsur inti dari suatu kalimat utama. Langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Kegiatan meringkas dilakukan dengan tujuan mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan isi teks. Hal ini menyerupai peta konsep untuk memahami teks dengan poin-poin penting yang ada di dalam teks tersebut. Cara meringkas teks eksplanasi hampir sama dengan cara meringkas teks pada umumnya. Langkah-langkah meringkas teks eksplanasi antara lain: yang pertama, membaca teks eksplanasi dengan cermat dan berulang. Yang kedua, menentukan pokok-pokok pikiran teks eksplanasi. Yang ketiga, menyusun kembali pokok-pokok pikiran yang ditemukan. Yang keempat, menyusun hasil susunan pokok pikiran menjadi paragraf-paragraf utuh. Pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Pola pengembangan teks eksplanasi dapat dikembangkan dengan penalaran deduksi dan induksi. Penalaran deduksi. Penalaran deduksi adalah proses pengembangan paragraf di mana hal-hal umum dikemukakan terlebih dahulu, kemudian selanjutnya didukung atau diperjelas dengan hal-hal yang khusus. Penalaran induksi. Penalaran induksi atau induktif adalah suatu proses pengembangan paragraf dengan menggunakan penalaran khusus ke umum. Dengan kata lain, paragraf yang menggunakan pola ini dikembangkan dengan menyajikan topik-topik yang khusus, kemudian disimpulkan dengan kalimat khusus pada bagian akhir paragraf. Selanjutnya, langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Terdapat beberapa langkah menyusun teks eksplanasi. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik atau tema. Yang kedua, menetapkan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang keempat, menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik yang dipilih. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi. Berikut Ibu beri contoh tentang teks eksplanasi. Disimak ya. Sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.